Pemirsa Insert, apakah pemirsa bisa mencium aroma-aroma? Aku bisa mencium aroma kesendirian. Sini deh, lihat. Aroma kesendirian. Tercium aroma kesendirian dari seorang Inara Rusli. Inara akhirnya sudah diputus resmi bercerai dari Virgon dan sekarang sendiri deh. Atau jangan-jangan sudah terbiasa sendiri? Udah biasa sendiri. Udah biasa sendiri kan, baru diputus cerainya kemarin. Iya, tapi kan menunggu sekian lama kan jadi udah terbiasa. Oh, udah terbiasa sendiri ya. Gimana sih Inara perasaan kamu setelah akhirnya diputus bercerai dari seorang Virgon? 6 bulan loh prosesnya. Cukup menguras energi, pikiran, dan batin ya. Oke, tapi kemarin kamu ketika di pengadilan tuh kamu sempat sujud. Kemudian di wawancara sama teman-teman media, kamu juga nangis. Arti sujud dan menangis kamu tuh maksudnya apa? Terharu, lebih ke terharu karena sekian lama akhirnya diputuskan juga. Status aku udah lebih jelas. Kemarin kan masih magang ya. Apanya yang magang nih? Gak apa-apa, aku maksudnya magang apa? Status sendirinya magang, gantung. Sekarang udah gantung. Sekarang udah nggak gantung. Oke. Ketika akhirnya diputus bercerai, pikiran kamu pasti lega dong. 6 bulan kan bukan waktu yang sebentar. Ya pastinya lega karena aku juga bisa bisa punya hak asuh anak-anak gitu. Jadi status anak-anak pun juga jelas. Ini ngomongin soal tuntutan di pengadilan kemarin, tuntutan yang dikabulkan sama majelis hakim. Selain hak asuh anak, semuanya ikut sama kamu. Apalagi? Ada tuntutan nafkah juga. Nafkahnya berapa per bulan? Untuk anak-anak kan? Iya, untuk anak-anak total berapa ya? Kemarin udah dirinciin sama lawyer aku. Kalau nggak salah, perjanjiannya saat itu ketika belum diputus bercerai, ada perjanjian antara Inara dan juga Virgon 40 juta per bulan untuk 3 orang anak, betul ya? Iya. Pada kenyataannya kemarin yang turun berapa sebelum perceraian? Sebelum perceraian setengah dari 40. 20 juta berarti ya kalau gitu ya. Oke, ketika akhirnya diputus bercerai, berapa kewajiban yang harus dibayarkan oleh Virgon? Apakah di atas dari perjanjian kemarin yang 40 juta atau di bawahnya? Di atas. Wow, oke. Baik. Karena aku kan yakin pertimbangan majelis hakim pasti lebih bijaksana daripada aku ya. Oke, baik. Di atas 40 juta berarti untuk per bulannya. Itu nafkah yang wajib dikeluarkan oleh Virgon bagi ketiga buah hatinya. Tapi selain itu, ini juga perdana di Indonesia pemirsa Insert bahwa akhirnya ketika seorang seniman berpisah, khususnya mereka musisi, kalau misalnya karyanya atau lagunya terinspirasi dari pasangannya dan akhirnya mereka bercerai, berpisah, ternyata sang mantan pasangan tersebut bisa mendapatkan royalti, betul ya? Betul, dan sebenarnya bukan hanya dari inspirasinya aja sih, tapi lebih ke bahwa ini tuh adalah harta yang dihasilkan selama masa pernikahan. Berapa lagu sih emang yang diciptakan terinspirasi dari kamu misalnya? Kurang lebih kalau yang seingat aku 5. Banyak juga ya Virgon membuat lagu terinspirasi dari kamu. No comment. Oh, no comment. No comment budak korla dong, no comment. Oke, berarti dari situ juga kamu dapat royalti ya? Iya. Buat kamu sendiri arti royalti walaupun sudah berpisah itu memberikan satu secure sendiri nggak sih buat kamu? Karena kan kita juga nggak pernah tahu ke depannya seperti apa kan? Iya. Untuk royalti sendiri aku perjuangin karena itu untuk masa depan anak-anak juga. Namanya uang sekolah itu kan nggak murah ya. Dan kita pengen anak-anak kita ini dikasih pendidikan yang terbaik, baik dari segi kualitas dan juga kita pengen mereka juga sampai kuliah lah kalau perlu ya, jangan cuman sampai di masa sekolah doang, sampai SMA doang istilahnya. Jadi jaminannya dari royalti itu bisa, mudah-mudahan, amin. Insya Allah, amin. Kenapa? Agak ditekan. Apanya ditekan? Ini area apa? Melorot. Oh, malu-maluin Mike. Udah? Aku mau nanya apa? Gue lupa lah. Oke. Oh, takut. Yuk. Agus takut, Bu. Agus takut, Bu. Gila deh. Inara, tapi gimana sih cara jelasin ke anak-anak? Mereka tahu nggak sih kalau orang tuanya mereka tuh udah bercerai? Belum sih. Sampai hari ini belum. Oke. Jadi kamu jelasinnya gimana? Aku jelasinnya ya, Mami sama Dedinya sibuk kerja dan ya kita lebih milih untuk jaga jarak dulu. Masih komunikasi tapi kita pilih jaga jarak supaya kita nggak
supaya damai lah istilahnya. Oke, pembagian waktu kalau Virgun boleh kapan aja ketemu sama anak-anak dong? Boleh. Oke, weekend juga boleh? Boleh. Kalau sama Virgun weekend dibawa keluar kota boleh nggak? Kalau keluar kota sih belum boleh. Apa alasannya? Karena anak-anak belum mau mais. Oh, jadi nggak boleh karena itu alasannya. Ya, oke, suatu saat nanti boleh berarti ya? Ya, terkait parenting sih. Oh, terkait parenting. Oke, baik, Inara Rusli. Kita berharap apapun itu keputusannya menjadi keputusan yang terbaik ya. Amin. Inara, boleh dilihat dong? Coba Tabian sini deh, sini. Coba Tabian, sorry. Coba pemirsa insert sini deh. Pemirsa lihat deh. Lihat gayanya Inara setelah berusaha kok kayaknya gayanya semakin luar biasa sekali. Iya, ada acara ntar. OTD-nya luar biasa. Ada acara kemana? Acaranya Teh Mulanya. Oh, coba muter dong. Oke. Oh, Inara Rusli pemirsa insert nih harusnya masukin fashion nih gayanya. Inara, tapi kamu ada kepikiran untuk segera menikah nggak sih? Enggak sih, nggak mau buru-buru lah. Masa sih nggak mau buru-buru? Iya, sebenarnya dalam Islam dianjurkan untuk segera menikah karena kan khawatir fitnah ya dan segala macam. Cuman karena perpisahan aku bukan karena ditinggal meninggal dan ada masalah, jadi aku sih pengennya berdamai dulu sama masa lalu aku sama diri aku sendiri. Jadi belum berdamai? Iya, karena kan namanya trauma kan butuh proses healing ya, yang nggak instan ya. Jadi supaya apa? Supaya nanti ketemu pasangan aku yang baru, dia nggak jadi istilahnya nggak jadi pelampiasan, nggak jadi apa sih istilahnya tempat sampah emosi aku. Emang kalau orang bercerai terus dekat sama orang jadi pelampiasan terus tempat pelampiasan emosi segala macam? Rata-rata kayak gitu ya. Terus kalau mantan suami kamu dekat sama orang nggak apa-apa dong? Kalau itu bukan urusan aku lagi. Oke, apa yang kamu sampaikan untuk mantan suami? Makasih atas semua pelajaran hidup, pokoknya lesson learned. Lesson learned. Orang datang jadi pasangan hidup atau jadi pelajaran hidup. Iya. Bener gak sih? Tapi kalau ngomongin soal pasangan hidup, kita tahu bahwa sekarang ini ngomongin soal opunya dari anak-anak kamu, Eva Manurung, yang kita tahu sekarang katanya sudah punya pasangan, Jordan Ali, yang terpaut usia lebih dari 20 tahun. Kamu bilang di media, semoga bukan gimmick. Maksudnya tuh apa sih? Ya maksudnya berharap bahwa apa yang mereka jalani itu ya real gitu, nyata. Ya dan kalau memang terkait dengan perasaan kan itu benar-benar di luar dari kuasa kita ya. Dan kita juga harus bagaimanapun itu harus menghargailah bahwa yang namanya perasaan itu kan juga anugerah dari Allah. Oke, tapi kalau Eva Manurung sebagai opungnya dari cucu-cucu boleh dong ketemu sama cucu-cucunya? Ya bolehlah selama ada komunikasi yang baik lah di antara opung dengan ibunya anak-anak. Emang selama ini gak ada komunikasi yang baik? Belum ada. Sama sekali? Oke, mau bilang apa sama Eva Manurung? Silakan. Bilang apa ya? Ya makasih Mi atas semua jasanya. Biar gimana pun Mami pernah jadi orang tua Ina. Mudah-mudahan Mami sehat selalu dan mendapatkan ya jodoh pilihan Mami yang sesuai dengan keinginan Tuhan. Berapa pun umurnya? Berapa? Aduh, umur sensitif ya. Ngomongin umur tuh kayak ngomongin duit sensitif. Enggak, biasa aja kalau buat aku. Buat aku biasa aja kalau ngomongin umur. Oke, tapi buat Eva Manurung, buat Mami katanya Inara mau main ke rumah lo, ya nggak sih? Iya, insya Allah nanti kalau ada kesempatan aku mau suatu rami ke rumah. Bawa tim insert dong, kita penasaran mereka bertemu seperti apa. Terima kasih Inara, bahagia selalu ya. Thank you Inara. Thank you.